Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Hafizah Amalia Nasution, mahasiswa dari kelas alih jenjang D4 Akuntansi Keuangan Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian internal. Frameworks adalah sekumpulan prinsip yang akan menjadi acuan yang digunakan sebagai pola atau model untuk mengukur berbagai praktik bisnis. Pengendalian internal sendiri adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Committee of Sponsoring Organization mendefinisikan internal control is a process effected by an entity's board of directors, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operation. Ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tujuan yang memungkinkan organisasi memusatkan perhatian pada suatu aspek, yang kedua komponen yang mendukung organisasi dalam mencapai misi, strategi, dan tujuan bisnis, dan yang ketiga prinsip yang menjadi sebuah pedoman organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pengendalian internal. Terdapat 3 kategori tujuan yang memungkinkan organisasi memusatkan perhatian pada aspek pengendalian internal yang berbeda, yaitu yang pertama tujuan operasional atau operation objective, tujuan pelaporan atau reporting objective, dan tujuan ketaatan atau compliance objective. Ketiga tujuan ini disajikan dalam sisi atas kubus Committee of Sponsoring Organization (CUB) pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar tujuan pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization. Selanjutnya, komponen. Komponen pengendalian internal yang pertama yaitu control environment adalah dasar dari komponen pengendalian internal yang mencakup suasana dan sikap organisasi terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Kedua, risk assessment, identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Yang ketiga, control activities, kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Yang keempat yaitu information and communication. Manajemen dapat menggunakan informasi dari pihak luar untuk menilai eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang kelima, monitoring activities. Proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip pengendalian internal adalah kerangka pengendalian internal. Committee of Sponsoring Organization menyatakan terdapat 17 prinsip yang merepresentasikan konsep-konsep fundamental yang terkait dengan tiap-tiap komponen pengendalian internal. Komponen yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. 1. Tunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Kedua, laksanakan tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga, ciptakan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Yang keempat, tunjukkan komitmen terhadap kompetensi. Dan yang kelima, tegakkan akuntabilitas. Prinsip pada komponen kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Yang pertama, tentukan tujuan yang tepat. Yang kedua yaitu identifikasi dan lakukan analisis risiko. Yang ketiga, nilai kemungkinan risiko kecurangan. Dan yang keempat, identifikasi dan lakukan analisis terhadap perubahan penting atau signifikan. Prinsip pada komponen ketiga yaitu kegiatan pengendalian atau control activities. Yang pertama, pilih dan kembangkan kegiatan pengendalian. Yang kedua, pilih dan kembangkan pengendalian umum terhadap teknologi. Yang ketiga, sebarkan melalui kebijakan dan
Prinsip berkomponen keempat atau informasi dan komunikasi adalah yang pertama, gunakan informasi yang relevan, yang kedua, berkomunikasi secara internal, yang ketiga, berkomunikasi secara eksternal. Prinsip pada komponen ketiga yaitu kegiatan pemantauan. Yang pertama yaitu lakukan evaluasi berkelanjutan dan atau evaluasi terpisah. Yang kedua, evaluasi dan komunikasikan kekurangan dan kelemahan. Lingkungan pengendalian adalah peran lingkungan pengendalian adalah menciptakan suasana di mana orang-orang melakukan kegiatan dan menjalankan tanggung jawab pengendaliannya. Lingkungan pengendalian merupakan landasan sistem pengendalian yang dibangun dan dijalankan untuk satu, mencapai tujuan-tujuan strategis, yang kedua, menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, dan yang ketiga, berjalannya usaha secara efektif dan efisien. Yang keempat, taat terhadap semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, mengamankan aset. Penilaian risiko. Definisi penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menganalisis apa yang dapat terjadi jika kemungkinan bahaya benar-benar terjadi. Perumusan risk assessment, yaitu yang pertama identifying the risk dan yang kedua assessing the risk. Berikut adalah matriks risk assessment. Kegiatan pengendalian. Tindakan untuk menangani risiko dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Prosedur pengendalian. Yang pertama yaitu segregation of duties, yang kedua project development, yang ketiga change management control, yang keempat pengamanan aset dan catatan dan data, yang kelima independent checks atau verification serta reconciliation. Dan yang keenam, input, reprocessing, dan output. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Informasi bermutu tinggi ditentukan oleh 3 sifat, yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu. Komunikasi bukan saja dengan pihak-pihak di dalam organisasi, tetapi juga pihak-pihak luar seperti pelanggan, pemasok barang, auditor eksternal, regulator, dan kementerian. Kegiatan pemantauan. Yang pertama yaitu definisi. Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan pengendalian internal terus berjalan efektif. Manfaat dari pemantauan adalah identifikasi dan penyelesaian tepat waktu, informasi yang dihasilkan akurat, laporan keuangan dihasilkan akurat, dan sertifikasi diterbitkan mengenai keefektifan pengendalian internal. 3 unsur besar dalam pedoman pemantauan. Adanya landasan untuk pemantauan, rancang dan laksanakan prosedur-prosedur pemantauan, evaluasi dan lapor hasil pemantauan. Macam-macam prosedur pemantauan, secara sampling atau testing, built into information system, matrix control failures, supervisory reviews, self-assessment, dan quality assurance review. Kendala yang dihadapi pengendalian internal dikarenakan kesesuaian antara tujuan-tujuan yang dicapai, kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan, human failures, pengambilan keputusan yang lain dari aturan pimpinan, dan persekongkolan berbagai pihak. Selanjutnya, inherent risk, controllable risk, dan residual risk. Yang pertama yaitu inherent risk, gabungan antara faktor-faktor risiko di dalam dan luar organisasi. Controllable risk adalah bagian dari inherent risk yang dapat dikurangi melalui kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, residual risk, bagian dari inherent risk yang ada sesudah dilakukannya tanggapan atas risiko. Pengendalian internal BUMN. BPK melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa pada umumnya BUMN telah merancang dan menyusun SPI secara memadai, namun penerapannya belum optimal. Contoh masalah yang ditemukan. Pada PT Garuda Indonesia, belum memiliki kebijakan strategis untuk perluasan pangsa pasar dan SOP penutupan rute penerbangan. Pada PT Semen Padang, belum memiliki SOP tentang penyusunan HPS dalam proses pengadaan. Dan pada PT Kimia Farma,
belum memiliki kebijakan baku dalam penghapusan piutang ragu-ragu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.